Ibu, saya biasa di mal-mal itu saya biasa ngisi. Tapi ternyata di sini lebih isis, lebih dingin daripada di mall. Nah, ini bukan lebay. Karena apa? Di mall saya ngisi, hadirin dan hadiratnya itu bajunya di atas lutut. Berarti sumuk kan di sana. Sumuk di sana. Tapi di sini Masya Allah semuanya berbusana muslim yang sangat rapi menutup aurat. Berarti di sini lebih isis. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tempat yang paling buruk, yang paling banyak setannya itu di pasar. Di pasar itu tempat di dalam sebuah hadis mengatakan yang paling buruk dan yang paling banyak setannya. Kok kejem banget ya hadis ini? Ternyata kenapa? Karena di pasar banyak sekali transaksi-transaksi yang menyalahi aturan agama. Ini barangnya busuk, diakui bagus. Timbangannya dikurangi. Kalau lagi nganggur nggak ada yang beli, satu sama lain saling bergibah. Ada malah di mana tempat pakai guna-guna biar rame. Tapi saya yakin di pasar Sarangan itu tidak termasuk yang ada di dalam hadis tersebut. Karena apa? Ternyata ada pengajiannya. Jadi pengajian ini betul-betul menyaring kita dari perbuatan-perbuatan buruk kembali ke relnya yang baik. Gimana kita mau ngapusi? Lah kemarin baru pengajian barang wailul lil mutaffifin. Celakalah masuk neraka wail orang-orang yang suka mengurangi timbangan. Jadi ketika mau mengurangi timbangan, kemarin baru pengajian, gak mau saya mendapatkan neraka wail. Ketika bergibah, kemarin baru ustazah atau ustadznya mengatakan orang yang bergibah seperti memakan bangkai saudaranya. Jijik enggak? Mau bergibah, aduh, makan bangkai binatang aja kita jijik, apalagi memakan bangkai saudaranya. Jadi pengajian ini apapun yang keluar rel akan diluruskan kembali. Maka kira-kira rugi nggak Bu tutup tokonya meruput seperti ini? Rugi nggak? Enggak sama sekali. Karena yang kita cari adalah kita berdagang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdagang kita adalah untuk supaya kita masuk surga. Loh, kenapa? Karena Rasulullah juga pedagang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sehingga kalau kita berdagang, kita niatkan untuk seperti mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita menjadi berpahala. Dan 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Maka kita insya Allah tidak termasuk di dalam hadis ini. Karena apa? Pasar ini menjadi sejuk dengan adanya pengajian, dengan busana muslim yang rapi, dengan makanan yang halal thayyiban. Justru dengan berdagang ini menjadikan jalan kita menuju surga. Kenapa? Karena barang siapa pergi untuk mencari rezeki, dia akan dikabulkan doanya sampai dengan kembali. Jadi berdagang ini sebagai jihad fi sabilillah. Masya Allah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah terpilih menjadi orang-orang yang selalu berada di barisannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita merasa nyaman, bisa pengajian, bisa mencari uang, bisa menambah ilmu, bisa makan subuhan, bisa minum yang diberkahi Allah, bisa mengisi waktu dengan yang baik-baik saja. Tetapi sebagai umat manusia yang bersaudara, al-muslimun akhul muslim, seseorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Seperti halnya kal bunyani, tangan
apabila ada satu yang sakit, maka yang lain akan ikut merasakan sakit. Ya, jempol kita kejepit, kita akan merasakan seluruh badan merasakan sakit. Nah, pada saat ini, pada saat kita duduk di sini, saudara kita di belahan sana, di belahan bumi sana, sedang lari-lari dikejar oleh tembakan musuh. Lari-larinya itu bukan dalam keadaan segar bugar begini, Bu, tapi lari-lari dalam keadaan terluka. Ada yang kepalanya pecah, ada yang kakinya buntung kena bom. Jadi mereka dalam keadaan penderitaannya, dia lari dari tembakan-tembakan Israel laknatullah itu, tapi lari mau kemana? Dalam keadaan terkurung. Lari tapi terkurung, coba bayangkan ibu-ibu. Dalam keadaan kondisi sakit, dalam keadaan berdarah, dan tidak ada makanan dan minuman. Itu saudara kita yang ada di Palestina. Jauh dengan keadaan kita sekarang. Tetapi Allah Maha Adil. Iman mereka begitu kuat. Mereka itu tetap mengaji, coba. Mereka di pengungsian tetap menghafal Quran, tetap mengaji. Bahkan beberapa mayat itu sedang memegang Al-Quran. Mereka dalam keadaan penderitaan itu, mereka tetap beriman dan bertakwa kepada Allah. Ada sebuah cerita bapak-bapak ibu-ibu, seorang anak umur 11 tahun. Seorang anak umur 11 tahun, ketika dia kepalanya itu terbelah, mau dioperasi, mau dijahit, darah bercucuran gitu, dia bilang sama dokternya, gimana? Dokter, kemarin saya sudah sangat sakit yang tidak tertahankan. Tolong saya jangan dibikin sakit lagi. Kalaupun kau akan mengoperasi, menjahit kepala saya, tolong saya jangan dibikin sakit lagi. Tolong dokter, kemarin saya sudah kesakitan. Akhirnya dokter itu bilang kepada yang lain, tolong anak ini dikasih penenang biar dia tidak merasakan sakit. Dan setelah dijahit selesai, anak itu beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, karena aku meminta tolong kepada manusia, bukan kepada Engkau. Umur 11 tahun telah memiliki keimanan yang begitu tinggi, ketakwaan yang begitu sempurna. Inilah yang namanya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan penderitaan yang demikian beratnya, dengan keimanan yang sempurna dan ketakwaan yang begitu tinggi, kita minta surga yang sama dengan dia? Yang kita di sini enak-enakan belajar tanpa ada yang mengganggu. Coba kita punya anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Apa yang dilakukan? Kita sayang dia, mungkin ruangannya ber-AC, kita bikinin gorengan, kita bikinin minuman. Kalau mereka enggak, benar-benar dalam berlarian mereka menghafal Al-Quran. Ada foto mereka di baliknya itu senapan menghunus, mereka di balik toko atau itu ngumpet beramai-ramai menghafal Quran. Kalau di Palestina itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika melepas anak-anak kita sekolah, belum tentu berangkat 6 orang, pulang 6 orang. Tahu-tahu sudah ngambang di sungai, tahu-tahu sudah kena tembakan, seperti itu. Jadi melepas sekolah aja begitu mengerikannya, nggak utuh kembalinya. Atau malah yang di penjara. Karena Israel laknatullah itu paling senang sama anak-anak segede gini nih. Paling senang. Karena apa? Dia tidak akan melawan. Tapi kalau sudah besar dia akan menjadi mujahid. Akan menjadi tentara yang melawan Israel. Maka mumpung masih segini mereka tangkepin. Jadi kalau yang sudah nenek-nenek, kakek-kakek dibiarin aja. Jadi orang yang bisa sholat di Masjidil Aqsa itu hanya nenek-nenek, kakek-kakek umur 60 tahun ke atas diperbolehkan sholat masjid di sana. Karena apa? Bentar lagi juga mati, nggak usah ditembak. Tapi yang pemuda-pemuda, anak-anak, ibu-ibu hamil itu menjadi target daripada pembunuhan yang ada di Israel.
Ini yang terjadi. Tetapi ada kabar gembira buat mereka. Yang harus kita juga ada rasa iri terhadap mereka. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu mau masuk surga? Allah bertanya kepada kita semua ini, termasuk yang hadir di sini. Apa kamu kira kamu mau masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum. Sebentar, maaf, takut tersalah kalau baca. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum lagi diberi ujian seperti orang-orang terdahulu. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar di dalam api yang sangat besar. Bagaimana Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW ditaruh ketika sholat, ditaruh kotoran di kepalanya, dikejar-kejar mau dibunuh. Bahkan ketika beliau hijrah ke Taif, sepanjang jalan dilempari batu sehingga manusia yang tercinta, yang dicintai Allah ini berdarah-darah. Kamu bilang kamu beriman, padahal kamu belum lagi diberi ujian seperti orang-orang yang terdahulu. Masathumul ba'sa'i wad-dharra'i wazulzilu hatta yaqula rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sampai Rasul kita tuh ujiannya ya. Ujiannya yang kita boleh mengatakan kita sudah beriman apabila kita sudah dikasih kesusahan, penderitaan, diguncang bumi, ya, seperti kita pernah merasakan gempa dan dulu sampai kita tuh nggak kuat lagi. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Jadi yang sudah menjalankan dari hadis ini, dari ayat Al-Quran ini, mohon maaf, ayat Al-Quran Al-Baqarah 214 ini adalah orang-orang Palestina. Dia berhak mengatakan saya beriman karena saya sudah merasakan ujian, penderitaan, guncangan, kehilangan orang tua, kehilangan sanak saudara, kehilangan harta dan sebagainya. Sudah penderitaan apa yang tidak saya rasakan, dan saya sudah meminta pertolongan Allah. Jadi betapa indahnya mereka. Saya pernah bikin status bahwa orang-orang Palestina itu separuh tubuhnya di bumi, separuhnya lagi di surga. Lalu kita bagaimana? Kita yang nyaman tentram ini sampai sekarang masih bisa cari uang, masih bisa cari rezeki, bisa makan enak, bisa pengajian dengan nyaman, tidak ada dar-deror di luar. Apakah kita tidak boleh mengatakan kita beriman? Inilah yang paling ingin kita masuk surga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk supaya kita merasakan penderitaan si miskin, penderitaan orang yang kelaparan, maka dihadirkanlah bulan yang sangat mulia ini. Seperti yang disebut dibacakan tadi Bapak, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku wajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa, semoga engkau bertakwa. Kita di bulan Ramadan itu dibikin perih sama Allah. Nggak boleh makan dari mulai setelah subuh, imsak itu disuruh menahan sampai dengan azan maghrib. Ini tidak mudah kecuali orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan di dalam hati. Seorang yang perokok berat, coba bayangin. Perokok berat itu 5 menit aja nggak kuat menahan rokok. 10 menit, ada teman saya sakit paru-paru, paru-parunya sudah bolong. Karena apa? Suka minum minuman dan suka merokok.
Ketika dokter bilang kamu harus berhenti minum, harus berhenti merokok, dia cuma, dokter, saya mampu berhenti minum, tapi saya tidak mampu berhenti merokok 10 menit saja. Jadi orang itu berat, tapi apa? Kita disuruh berhenti merokok sampai seharian. Supaya apa? Supaya bisa merasakan beratnya. Belum, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nanti di bulan puasa seperti itu. Tetapi barang siapa yang lulus dengan ujian tadi, lapar, dahaga, dan sebagainya, maka Allah akan memberi hadiah, yaitu kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa, bapak-bapak, ibu-ibu? Takwa itu adalah kita taat, tunduk, patuh kepada Allah. Dan orang yang bertakwa itu tidak akan berat menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita masih berat sholat, masih berat ngaji, masih berat kita bersedekah, berarti kita belum bertakwa kepada Allah. Tetapi orang yang melakukan ibadah puasa tersebut, maka Allah akan menitipkan ketakwaan kepada kita, sehingga kita ngaji nggak berat, bangun subuh nggak berat, sholat tahajud tidak berat. Kalau kita ngaji nggak kapan rampungnya, kalau pengajian ini jam segini belum rampung, nikmat aja di dalam ketaatan kepada Allah. Sudah belum seperti itu, Bu? Bangun pagi nikmat, bangun tengah malam sholat tahajud nikmat, membaca Al-Quran nikmat, sedekah nikmat, puasa nikmat, ikut pengajian nikmat, berbagi nikmat, semua nilai-nilai ibadah yang kita lakukan tuh nikmat. Sholat duha, nggak terasa udah 8 rakaat aja. Membaca keluaran, kok wis rampung 1 juz. Gitu. Itu berarti kita sudah diberi nilai takwa pada Allah. Bulan puasa ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa katakan bahwa surga itu begitu dekat. Atau surga itu adanya di bulan Ramadan. Seolah seperti itu, Bu. Karena apa? Ada di dalam sebuah hadis, iza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabal jannah. Allah buka pintu surga seluas-luasnya. Wa ghulizat abwabal nar, dan Allah tutup pintu neraka, dan Allah belenggu para syaitan. Inilah kehebatan, kemuliaan daripada bulan Ramadan itu. Surga dibuka lebar-lebar dan neraka ditutup sesempit-sempitnya, setutup-tutupnya, dan setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya? Bahwa kita akan diberi kemudahan dalam beribadah di bulan Ramadan itu. Maka kenapa di bulan Ramadan masjidnya penuh? Walaupun nanti penghujungnya agak sepi, tetapi orang yang gak pernah sholat di masjid, jadi sholat di masjid. Orang yang gak pernah terawih, sholat malam, jadi sholat malam. Orang yang gak pernah ngaji, jadi ngaji. Karena apa? Tadi setan penggodanya tuh dibelenggu. Dibelenggu sama Allah. Terus kemudian kemudahan-kemudahan ibadah tadi. Yang gak pernah puasa, dia puasa. Tadi orang yang sudah sakit parah pun suruh berhenti ngerokok gak mau. Tetapi di bulan Ramadan dia sanggup berhenti merokok. Kenapa? Godaan setannya lagi dibelenggu. Maka kalau kita masih tergoda di bulan puasa, masih tergoda kita untuk berbuka puasa, tidak sholat, tidak beribadah-ibadah, berarti kita lebih kuat daripada setan. Setan yang udah dibelenggu aja, ternyata kita masih bosor melakukan kemaksiatan tadi. Ini yang harus kita pahami, kenapa di bulan puasa itu ibadah tuh enak aja. Sebulan loh kita puasa, Senin Kemis aja jarang. Apalagi ayamul bid, apalagi Daud. Tetapi kenapa kita mampu puasa di bulan Ramadan sebulan penuh? Nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah jompo juga sanggup bulan puasa. Itu karena tadi ada setannya dibelenggu.
pintu neraka terbuka, ditutup setutup serapat-rapatnya, pintu surga terbuka. Maka di bulan Ramadan itu kita mudah sekali untuk mendapatkan surga. Kalau di bulan Ramadan, di mana Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya, kita tidak mendapatkan surga, bagaimana di bulan lain kita mendapatkan surga? Inilah kesempatan kita untuk mendapatkan surga. Mudah-mudahan surga yang sama yang didapatkan oleh penduduk para Palestina itu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, di pasar ini ya, ada keistimewaan yang Allah berikan selama bulan Ramadan di pasar ini. Apa keistimewaan? Ada 3 nilai utama yang luar biasa, yang pahalanya tidak ada satupun timbangan Allah sanggup menimbangnya. Yang pahalanya dikalikan tanpa kita tahu dikalikan berapa. Hanya Allah yang tahu. Kamu akan aku kalikan berlipat-lipat. Ada 3 amalan utama yang akan menyebabkan kita masuk surga, yang timbangan pahalanya hanya Allah yang bisa menimbang, yang nilainya sangat tinggi di pasar ini. Apa? Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala sabar. Kalau kita puasa di rumah dengan duduk nyaman, banyak tidur, pakai AC, bisa ngaji, itu biasa aja, Bu. Tetapi apa bisa kita di pasar ini bisa melakukan amalan-amalan utama? Panas, ya kan? Pahala sabar itu panas di sini di pasar ini. Orang hiruk pikuk, apalagi nanti menjelang Lebaran. Saya nggak tahu itu memang apa panennya ya. Tapi banyak orang juga yang banyak menguras emosi. Mungkin para pembelinya udah dikeluarin barang-barang semua, nggak jadi beli, nawar seenaknya. Belum mungkin ada yang kata-katanya tidak menyenangkan. Kita kalau masih kita punya pegangan bahwa saya harus sabar, karena ini pahalanya besar sekali. Tidak ada satu timbangan Allah yang bisa menimbangnya. Allah sendiri yang akan mengganjarnya. Dan pahala ini berlipat-lipat ganda dibanding di hari-hari lain. Pegang gitu, Ibu. Beda sabarnya. Pahala sabar yang didapatkan orang di pasar dengan pahala sabar yang di rumah tidak ada ujiannya. Karena Allah membalas pahala itu sesuai dengan besar kecil ujiannya. Dan saya yakin di pasar ini kalau kita bisa sabar sampai dengan 30 hari ke depan, Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Akan datang nanti di akhirat kita di saat orang kebingungan, ketakutan, kepanasan, kehausan, kelaparan, pokoknya mengerikan padang mahsyar. Tapi orang-orang pasar sarangan itu akan datang bersama Allah dengan bercahaya. Kenapa mereka datang dengan Allah? Karena dia memiliki pahala sabar. Dan innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Insya Allah. Jadi pegang. Kita akan dapatkan ujian. Oh, hadiahnya adalah surga. Hadiahnya bersama Allah. Jadi kalau kita nanti ada orang marah-marah, ada orangnya sabar. Saya pengen masuk surga dengan jalan sabar. Mumpung di pasar yang pahalanya ditingkatkan karena berat. Panas, terik, buka puasa, gak kuat panasnya, haus sampai kerongkongan. Kalau yang di rumah enak, pakai AC, teduh, gak kerasa hausnya. Ini udahlah ngelayanin orang, udahlah ngelihat orang banyak sekali. Saya buka puasa, langsung kita ingat, ya Allah di Palestina sana. Sambil berlarian, sambil tidak ada makanan, tidak ada minuman, sambil tubuhnya terluka parah, sambil tidak ada jalan keluar, mereka bisa bertahan.
dan mereka dijanjikan surga. Maka jadi semoga bulan puasa ini saya diberi kesabaran, dan dengan sabar itulah saya mendapatkan surga yang sama dengan orang-orang yang Palestina itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sifat mulia apalagi yang bisa didapatkan dari pasar ini selama bulan Ramadan tadi? Tadi sudah pahala sabar. Yang kedua, wal kadzibina ghaidz. Orang yang bisa menahan amarahnya. Kenapa? Karena di pasar ini peluang marah itu dekat. Gampang naik darah. Kenapa? Banyak orang. Banyak yang mau kita konslet itu banyak gitu. Kabel-kabel konslet itu banyak. Bisa dengan pedagang lain satu sama lain. Bisa dengan pengunjung yang banyak itu. Ada aja. Lewat-lewat tapi nggak beli. Ngenyang-ngenyang tapi orang tumbas. Jadi banyak peluang-peluang. Tapi kalau kita bisa menahan amarah, sabar. Ini adalah sifat ibadah yang paling mulia, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang Allah sendiri akan membalasnya. Maka kita sabar. Ditawar-tawar sampai sekian lama tahunnya nggak jadi, sabar. Saya tahu ya Allah, dari dia datang sampai dia nawar sampai sepanjang itu saya layani dengan baik ya Allah. Saya betul-betul layani dengan baik, bahkan di penghujungnya saya kasih harga yang paling murah, tapi dia tidak juga membeli. Saya sabar, saya tidak marah ya Allah, karena saya tahu saya berdagang ini adalah untuk ibadah kepadamu, dan apa yang saya layani dengan baik ini akan menjadi pahala buat saya. Nah, jangan sangka Ibu, kita melayani orang itu tidak berpahala. Berpahala besar. Sampai dia tawar, tidak jadi, pahalanya semakin besar. Apa pahalanya kok jadi semakin besar? Karena kita jadi dapat pahala sabar, pahala menahan amarah. Nah, udah dua yang akan kita dapatkan surga melalui berdagang di pasar sarangan ini. Yang ketiga, wa'afina aninnas. Mudah sekali memaafkan. Mungkin di bulan lain kita tidak mudah memaafkan. Itu ngayuh-ngayuh tapi sampai sekarang belum dibayar. Itu utang belum dibayar. Tetapi ketika bulan puasa, Masya Allah, saya maafkan. Saya mudah memaafkan. Nah, ini 3 pahala besar yang akan kita dapatkan, yang akan mengantarkan kita ke dalam surga apabila kita jalani 3-tiganya. Sabar, memaafkan, menahan marah. Gimana caranya supaya kita bisa sabar, bisa menahan marah, bisa memaafkan? Itu kan berat sekali. Memang berat kecuali untuk orang-orang yang beriman. Kalau kita lagi marah, bukan marah, tiba-tiba ada orang maki-maki kita. Iki barangnya elek, barangnya bosok. Mungkin kayak gitu ya, saya nggak pernah perjualan juga. Iki barangnya elek, barangnya bosok. Atau di sana lebih murah, lebih bagus barangnya. Oh, banyak menguras emosi kita. Apa yang kita lakukan? Kita bayangkan orang itu adalah pemuda yang ganteng, yang perempuan yang cantik, yang kayak bidadari, yang mengantarkan sesuatu yang indah buat kita, yaitu surga. Siapa orang itu? Adalah sabar, memaafkan, dan menahan amarah. Jadi kita bayangkan 3 makhluk yang cantik itu bernama sabar, bernama memaafkan, bernama menahan amarah. Enak kita jadinya menjalankan. Kalau semua itu kita hubungkan dengan Allah, kita akan melaksanakannya dengan nyaman, dengan enak. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini yang kali ini bulan terbaikku. Bulan puasa terbaikku selama aku hidup. Karena mungkin atau bisa jadi kita tidak mendapatkan bulan Ramadan di tahun depan. Jadi anggap aja ini hari terakhir saya mendapatkan bulan Ramadan. Saya akan full, total
untuk bisa melaksanakan sebaik-baik mungkin. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan nilai takwa. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan dipersilahkan untuk memasuki surganya Allah. Kemudian setelah 3 nilai utama itu, jangan lupakan di bulan Ramadan itu juga ada ibadah-ibadah. Kurikulum Ramadan harus kita tulis. Ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan selama di bulan Ramadan untuk menyempurnakan puasa kita. Yang pertama jelas di bulan Ramadan itu kutiba alaikumussyam. Allah mewajibkan kita puasa. Kita laksanakan puasa seikhlas mungkin, sesabar mungkin, sesederhana mungkin. Nggak harus kita kalau buka puasa serba ada semuanya. Sampai kita tuh bangun tuh berat karena kekenyangan. Kita ingat tadi di Palestina, orang-orang itu kelaparan, kehausan, lari dari tondongan senjata dalam keadaan terluka, kabur di tempat yang tertutup, nggak ada jalan keluarnya. Maka kita juga bisa merasakan sesederhana mungkin. Kita puasa dengan sekusuk mungkin. Sekusuk mungkin. Karena apa? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, benar-benar merasuk jiwa kita dalam puasa itu, ya Allah, aku berpuasa karena Engkau ya Allah, untuk memperbaiki dosa-dosaku yang telah lalu, untuk menghapus dosa-dosaku yang lalu, untuk mendapatkan nilai takwa. Berharap ya Allah, Rabbana taqabbal minna wasyamina. Kita minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna wasolatina wasyamina wa husni ibadatik. Dan semua persembahan ibadah kita mohon Engkau terima ya Allah. Wahtisaban, dengan harap-harap cemas, puasaku diterima enggak ya Allah? Kemarin saya bergibah, maka kita perbaiki hari keduanya. Saya tidak mau lagi bergibah. Ya Allah, kemarin saya mengeluh, ya Allah, saya merasa lapar, saya mengeluh, maka diperbaiki hari ketiganya. Terus semakin hari diperbaiki supaya Allah ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ternyata puasa itu untuk membersihkan semua dosa-dosa kita. Sampai Rasulullah mengatakan, terhina kamu mendapatkan bulan Ramadan sampai akhirnya, tapi kamu tidak juga diampuni dosa-dosanya. Allah sudah mengobral ampunannya di bulan puasa itu. Puasa kamu diampuni dosa-dosanya. Dihapus Bu. Dosa-dosa kita selama ini dihapus. Tapi sampai dengan terakhir kita tidak juga dihapus, terhina kata Rasulullah. Berarti puasamu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Puasa iya, tidak minum, tidak makan, tapi tetap menggunjing, tetap bergibah, tetap bertengkar, tetap menipu, tetap mengurangi timbangan. Maka sampai dengan akhir bulan Ramadan kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala sedikit pun, dan juga tidak diampuni dosa-dosanya. Itu kurikulum Ramadan yang pertama, kita pasti puasa insya Allah. Kecuali orang yang dalam perjalanan atau orang yang sedang sakit, ya boleh mengganti puasa di waktu yang lain. Yang kedua, di bulan Ramadan, kurikulum Ramadan itu sholat. Sholat sudah pasti kita 5 waktu, sudah nggak Ramadan juga sudah pasti kita 5 waktu. Karena di bulan Ramadan itu pahalanya dikali lipat, dan hanya Allah berapa kali lipatnya yang tahu. Artinya sholat itu man qoma Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi imanan wahtisaban ghufira lahu ma. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Syaratnya dengan keimanan dan dengan harapan, dengan permohonan semoga Allah terima sholat-sholatnya. Maka bukan cukup 5 waktu kita sholat, ada sholat duha. Nah,
Pokoknya sebelumnya kita sholat malam. Loh, udah terawih apa boleh sholat malam? Dan pertanyaannya seperti itu. Terawih dengan sholat malam itu sama. Terawih itu adalah sholat malam yang disegerakan atau didahulukan. Maka di tengah malam kita ngapain? Kalau sholat witir hanya boleh 1 kali di dalam 1 malam. Apakah kita akan menempelnya di sholat tarawih? Apakah kita nanti dibangun tengah malam untuk sholat witir kembali? Karena sholat tarawihnya kita tidak pakai sholat witir. Syaratnya gitu. Ketika habis sholat tarawih itu sudah sholat witir, maka tengah malam kita tidak boleh sholat witir lagi. Tetapi ketika di dalam tarawih itu kita tidak sholat witir, tengah malam kita bisa bangun sholat witir di akhir sholat kita. Jadi apa yang kita lakukan di tengah malam? Bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah, bisa sholat taubah. Kemudian kita tutup tadi, kalau belum sholat witir kita sholat witir. Jadi sholat di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Hadiahnya adalah diampuni semua dosa-dosa kita. Maka lakukan sebanyak mungkin sholat malam. Terus kemudian sholat sebelum subuh 2 rakaat. Sholat subuh. Sholat subuh kalau kita di masjid sholat syuruk. Ya, sholat syuruk itu sholat duha yang diawalkan bagi orang yang iktikaf di masjid. Pahalanya apa? Seperti haji dan umroh, dan itu mabrur. Itu mabrur. Kemudian sholat duha, sholat qobliyah sebelum zuhur 4 rakaat. Sholat ba'diyah setelah zuhur 2 rakaat. Sholat 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian sholat tarawih bisa 11, bisa 23, 21. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk bisa sholat khusyuk, sholat panjang sebanyak itu, ya, itu tadi imanan wahtisaban, harus dengan iman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang diberi kesempatan bisa terawih di Masjidil Haram, itu 1 juz semalam, Bu. Panjang. Sampai, tapi orang tua-tua udah tuyul-tuyul, dia melaksanakannya sampai selesai. Ada 1 orang pemuda gagah, kuat badannya, tanya sama simbah-simbah itu, "Mbah, Simbah kok kuat ya, sholat malam, sholat tarawih sepanjang itu, kok kuat ya? Saya yang muda ini atletis, kok nggak kuat saya? Di tengah tadi saya udah nggak kuat, saya duduk, Mbah." Apa kata simbah itu? "Ya, kamu sholat menggunakan tenagamu, maka kamu nggak kuat. Tapi aku sholat dengan imanku, sehingga aku menikmati sekali sholat tadi. Menikmati, tahu-tahu kok udah selesai." Jadi kalau bapak-bapak ibu berat nanti melaksanakan sholat-sholat tarawih, sholat sunat dan sebagainya, ada apa dengan iman? Yaitu. Maka caranya apa? Paksakan. Awalnya kita paksakan. Malas kita ke masjid, berangkat. Malas mengikuti sholat sunat, tetap lakukan. Paksakan. Dari kepaksaan itu nanti turunlah hidayah di hati kita, turunlah keimanan untuk kita, sehingga kita ternyata melaksanakannya menjadi nikmat. Dan ya, di bulan Ramadan puasa, kemudian tadi sholat, kemudian apa? Baca Al-Quran. Gitu. Baca Al-Quran. Kalau di hari lain 1 huruf Al-Quran ganjarannya 10. Tetapi di bulan Ramadan ganjarannya hanya Allah yang tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini bersyukur sekali. Kita umat Islam yang mendapatkan mukjizat dari Allah berupa Al-Quran. Agama lain Nasrani, mukjizat yang diturunkan kepada nabinya, Nabi Isa itu adalah bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi mukjizat itu hanya berhenti di Nabi Isa. Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat, dibakar hidup-hidup tapi tidak terasa panas.
Mujizat itu hanya bisa diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita coba-coba membakar diri, dijamin kepanasan. Nabi Musa membelah lautan, mujizatnya hanya sampai Nabi Musa. Tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mujizat berupa Al-Quran, maka Al-Quran itu sampai di kita. Berarti kita mendapatkan mujizatnya Nabi Muhammad sampai kepada kita. Jadi kita merasakan mujizat tersebut. Al-Quran itu adalah kalam ilahi. Betul-betul perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendapatkan Al-Quran itu pasti mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW menjadi penghulu para nabi. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan itu menjadi bulan yang paling mulia di antara 11 bulan lainnya. Yang menyampaikan Al-Quran itu Jibril, maka Jibril menjadi syahidul malaikat, malaikat penghulu dari para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada hari yang namanya Nuzulul Quran, atau menjadi malam, dan malam itu menjadi diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka malam tersebut menjadi malam yang nilainya sama dengan 1000 tahun. 80 tahun. Alfusan 1000 tahun, mohon maaf. Jadi malam tersebut, malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang nilainya sama dengan 1000 tahun. Dan Al-Quran diturunkan kepada umat Islam, maka kita menjadi kuntum khairul ummah, sebaik-baik umat Islam. Mari kita baca Al-Quran terus. Al-Quran yang dihafalkan oleh para hafiz, apa kemuliaan yang dia dapatkan para hafiz tersebut? Dia bisa memasukkan 10 anggota keluarganya ke dalam surga. Jadi Al-Quran itu sangat mulia. Bacaan kita selama nanti di bulan Ramadan. Kalau kita nunggu pelanggan, baca Quran. Lebih baik baca Quran daripada ngobrol. Daripada kita membuang-buang waktu lihat YouTube, selama bulan Ramadan kita ganti tontonan kita dengan bacaan Al-Quran. Sekarang mudah, di HP ada Al-Quran. Di mana-mana ada Al-Quran. Demikian, ini sudah azan. Jadi tadi ya, yang kita lakukan adalah puasa, sholat, baca Al-Quran, sedekah ya. Rasulullah itu kalau bulan Ramadan sedekahnya seperti kilat menyambar, cepat. Kalau sedekah itu wasari'u, bapak-bapak ibu, jangan dipikir. Ya, kita stop dulu untuk mendengarkan azan. Iya, iki anu. Emang kamu punya uang? Uang punya uang, kau beliin. Di mana? Ini belinya di mana?